Gereja Immanuel Oipura dan beberapa perbedaan antara Gereja Injili Masehi di Timur dan Gereja Protestan Maluku. Oke teman-teman, ikuti beta pung video kali ini. Katong mau lihat-lihat Gereja Immanuel Oipura dan katong mau bahas beberapa perbedaan antara cara ibadah yang ada di Gereja Injili Masehi di Timur dan Gereja Protestan Maluku. Ini pendapat menurut beta, teman-teman. Yang berpendapat lain dipersilakan. Bagi warga jemaat Jio, komen dulu. Yang pertama, pada saat pembacaan Alkitab, kalau di Gemit yang katong temukan saat pembacaan Alkitab itu jemaat atau umat diharuskan untuk berdiri untuk menghargai pembacaan, tetapi di GPM katong tidak temukan hal seperti itu. Kalau di GPM saat pembacaan Alkitab itu jemaat atau umat hanya duduk saja. Perbedaan yang kedua, pada saat persembahan dijalankan. Ini dia terbalik dengan pada saat kolektan membawa persembahan maju ke depan. Di GPM itu umat diharuskan untuk berdiri. Berbeda dengan di Gemit, umat hanya duduk saja pada saat persembahan dibawakan ke meja altar. Kemudian untuk orang yang membawa tangguh atau tempat persembahan itu, kalau di GPM itu ada orang khusus, dia pun nama kolektan, dia pun tugas untuk membantu majelis dalam mengumpulkan uang persembahan dan menghitung jumlah umat yang hadir pada saat ibadah. Itu kolektan bisa dari pemuda-pemudi yang ada di jemaat tersebut. Hal ini berbeda dengan yang beta jumpai di Gemit. Pada saat ibadah yang membawa tangguh persembahan itu dari presbiter atau dari majelis. Tidak ada orang khusus yang membawa tangguh persembahan. Mungkin di gereja Gemit yang lain ada orang khusus, yang tahu bisa komen dulu. Tapi selama beta beribadah di Gemit Oipura ini, Immanuel Oipura ini, hanya presbiter saja yang membawa tangguh persembahan. Yang ketiga adalah perbedaan busana antara pendeta dan majelis atau presbiter yang ada di Gemit dan yang ada di GPM. Perbedaan jubah atau pakaian busana yang digunakan oleh pendeta saat memimpin ibadah atau kebaktian hari Minggu. Kalau di Gemit yang katong temukan, pendeta menggunakan toganya itu ada warna putih maupun warna hitam. Tetapi perbedaannya pada saat menggunakan toga tidak menggunakan dasi, sama seperti toga yang digunakan oleh pendeta di GPM yang hanya toganya berwarna hitam dan menggunakan dasi putih. Yang berikut adalah perbedaan busana yang digunakan presbiter atau majelis pada saat hari Minggu. Kalau di Gemit yang katong temukan adalah presbiter majelis hanya menggunakan pakaian baju itu berwarna putih, tetapi kalau di GPM majelis atau presbiter itu punya pakaian khusus yang teman-teman bisa lihat di foto ini. Yang keempat, perbedaan penyebutan antara presbiter dan majelis. Jadi yang di Gemit sering beta jumpai adalah yang dipakai presbiter. Jadi teman-teman jarang untuk katong dengar ada penyebutan nama majelis. Kalau di GPM yang sering katong dengar adalah majelis, jarang bahkan katong sering pernah dengar kata presbiter. Jadi ini hanya perbedaan penyebutan saja, namun fungsi dan perannya tetap sama untuk membantu pendeta dalam melakukan pelayanan. Yang kelima adalah perbedaan pada saat selesai ibadah. Jadi teman-teman, kalau di Gemit yang bisa katong jumpai pada saat ibadah selesai itu pendeta berdiri di depan meja altar di bawah mimbar, lalu umat berjabat tangan lalu pulang. Beda dengan pada saat proses ibadah di GPM, ibadah selesai itu pendeta dan majelis berdiri di depan pintu keluar, lalu tunggu jemaat keluar untuk jabat tangan. Itu tadi 5 perbedaan yang beta jumpai, beta temukan pada saat ibadah di Gemit Kota Kupang dan perbedaannya dengan ibadah di GPM. Jadi teman-teman, perbedaan yang ada ini bukan berarti membuat katong satu lebih baik atau lebih bagus dari satu. Pada prinsipnya itu hanya ritual saja, namun katong semua diajarkan tentang kebenaran, kebaikan, kasih sukacita, pokoknya yang baik-baik. Intinya tetap setia melayani, tetap setia menjalankan tugas sebagai anak-anak
anak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan follow bagi yang belum. Kemudian jangan lupa teman-teman komen apa saja pendapat teman-teman tentang perbedaan cara ibadah di GMIT dan GPM. Terima kasih, Tuhan memberkati.